Halo, selamat datang di channel YouTube Tong Bos. Saya mau sharing ke teman-teman semua gimana cara kita tahu status kepesertaan BPJS Kesehatan PBI aktif atau enggak ya. Karena memang per tanggal 1 Februari ini banyak banget yang status BPJS Kesehatannya itu, terutama yang penerima bantuan iuran pemerintah, dinonaktifkan sepihak oleh pemerintah ya. Nah, ini teman-teman tinggal masuk ke WhatsApp-nya Pandawa BPJS Kesehatan. Nanti teman-teman tinggal klik sembarang aja, apapun itu, ketikan apapun. Nanti teman-teman bisa pilih menu administrasi. Mohon maaf, teman-teman pilih menu informasi ya. Nanti setelah itu teman-teman bakal ada opsi, teman-teman pilih ya cek status kepesertaan. Nah, ini akan diminta nomor KTP atau nomor BPJS Kesehatan teman-teman. Nanti teman-teman tinggal ketikkan aja. Lalu nanti akan ada status ini ya teman-teman, tahun, bulan, tanggal lahir. Teman-teman tinggal ketikkan aja formatnya, tahun dulu, bulan lahir, tanggal lahir, lalu nanti akan ada keluar statusnya. Nah, ini PBI Jaminan Kesehatan aktif. Kalau misalnya tidak aktif, nanti tulisannya status peserta tidak aktif. Nah, kalau di mobile JKN, teman-teman bakal melihat statusnya seperti ini. Ini kalau nggak aktif tuh bakal muncul tampilan seperti ini. Ini tuh adalah alternatif ya kalau teman-teman nggak punya mobile JKN tadi. Jadi teman-teman ceknya pakai Pandawa BPJS Kesehatan. Nah, ini kalau pakai mobile JKN dicek statusnya ini bakal nggak aktif, muncul tampilannya kayak gini, bakal langsung merah-merah kayak gini teman-teman. Kalau aktif tuh warna biru hijau kayak gini ya, bisa dilihat. Nah, ini yang PBI Jaminan Kesehatan nggak aktif, ini PBPU peserta bukan penerima upah dan bantuan penerima bantuan pemerintah daerah. Dan ini tuh dari beberapa info yang saya dapat, itu banyak yang dinonaktifkan. Ini contohnya, ini udah 2 kepala keluarga, ini udah dua kakak, ini juga udah ini 2 orang, 3 orang, bisa dilihat ya. Ini dalam satu kakak itu banyak yang dinonaktifkan teman-teman untuk BPJS kesehatannya. Nah, ini tuh bisa terjadi kenapa sih? Jadi buat teman-teman yang punya BPJS kesehatan bantuan dari pemerintah itu harus notice ya, atau harus perhatikan syarat-syaratnya biar teman-teman tidak dinonaktifkan otomatis oleh pemerintah. Nah, untuk persyaratannya itu atau peraturannya tercantum di Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang persyaratan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Kita langsung cek aja ke halaman 9 ya, teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya yang PBI atau yang penerima bantuan iuran dihapus oleh pemerintah, itu pertama karena sudah tidak ada terdaftar lagi dalam data terpadu kesejahteraan sosial, lalu meninggal dunia atau terdaftar lebih dari 1 kali PBI ya, atau double gitu ya, ganda. Nah, kenapa sih bisa sudah tidak terdaftar lagi dalam DTKS? Nah, di sini dijelasin teman-teman. Jadi pertama, sudah mampu bayar iuran. Misalnya teman-teman awalnya nggak kerja terus jadi pekerja. Jadi teman-teman punya penghasilan dan dianggap bisa bayar iuran sendiri. Misalnya yang kelas 3 gitu ya. Kelas 3 kan 35.000. Lalu di sini yang poin kedua, tidak ditemukan keberadaannya. Nah, ini jadi poin penting ya. Kalau teman-teman menerima bantuan dari pemerintah untuk BPJS Kesehatan, setidaknya teman-teman harus gunakan minimal 3 bulan sekali, teman-teman. Jadi biar bisa dicek, oh ini tuh aktif gitu, ada pesertanya, ada. Walaupun teman-teman nggak sakit, saran saya sih teman-teman bisa check up aja di puskesmas gitu ya, atau di vaskes pertama ya. Jadi misalnya cek rutin kondisi teman-teman, atau nggak misalnya cek gigi ya, cek ke dokter gigi itu kan bisa banget. Jadi biar nanti dilihat oleh secara sistem, oh teman-teman aktif ya untuk penggunaan BPJS Kesehatannya. Kalau misalnya teman-teman penerima BPJS Kesehatan gratis, lalu misalnya setahun nggak pernah pakai atau bahkan 2 tahun nggak pernah pakai, ya lebih baik sebenarnya untuk iurannya dikasih ke yang lebih membutuhkan, ya nggak sih? Nah, lalu udah kayak gitu, nih poin yang ketiga ya. Peserta PBI Jaminan Kesehatan berubah menjadi pekerja penerima upah. Contohnya teman-teman kerja di pabrik. Jadi kan sebenarnya status kepesertaannya udah nggak bisa lagi PBI ya, karena biasanya kalau kerja di pabrik kayak gitu memang ditanggung dari perusahaannya. Lalu ini misalnya teman-teman penghasilannya menaik drastis, jadi teman-teman naik ke BPJS kelas 1 atau kelas 2, itu langsung PBI-nya dihapus. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi semoga bermanfaat. Kalau teman-teman semua suka dengan video, jangan lupa klik like, subscribe akun ini, dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih.